Kami sungguh mengasihi-Mu dan kami tahu semua itu dimampukan karena Engkau terlebih dahulu yang mengasihi kami ya Bapa. Saat ini kami datang di pagi hari ini menyembah Engkau, memuliakan Engkau itu juga bukan karena kemampuan kami, tapi karena Engkau terlebih dahulu mengizinkan kami dan mengundang kami untuk dapat hadir, datang bersama-sama beribadah bersama dengan Engkau maupun bersama-sama dengan jemaat lainnya. Saat ini kami mau menundukkan hati kami di bawah kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu bersama-sama, dan kami dapat bersama-sama untuk dapat menghidupi, bukan hanya mengerti, tapi menghidupi apa yang kami percayai. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menyelamatkan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Ya, kita akan merenungkan bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ibrani, surat Ibrani pasalnya yang pertama. Surat Ibrani pasalnya yang pertama. Surat Ibrani pasalnya yang pertama. Saudara, saya akan membacakan untuk kita ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Ia di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti beberapa bulan lalu atau 1 bulan lalu kita telah merenungkan bagian daripada surat Ibrani, dan kita melihat bahwa surat ini kemungkinan besar itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Mengapa demikian? Karena penulis memperlihatkan pada kita bahwa orang-orang yang menerima surat ini itu memiliki pengetahuan atau pengenalan tentang tokoh dan kisah-kisah di dalam perjanjian lama. Dan bahkan kalau kita melihat pasal 1 yang baru saja kita baca ini secara keseluruhan, kita dapat melihat beberapa kutipan Mazmur itu diungkapkan di bagian ini. Yang artinya apa? Yang artinya jemaat pada saat itu atau penerima surat Ibrani pada saat itu, kemungkinan terbesarnya adalah mereka tahu, mereka kenal dengan Mazmur-Mazmur ini. Mereka pernah mendengarnya, pernah membaca Mazmur-Mazmur ini. Sehingga mereka dapat kita indikasikan bahwa mereka itu sebenarnya adalah orang-orang, bukan orang-orang baru tahu atau baru mengenal tentang kebenaran Allah. Dan kalau kita melihat lebih jauh lagi, kita mendapati bahwa pembahasan kita yang lalu, kita mendapati bahwa tujuan daripada surat ini, goalnya adalah untuk memberitahukan kita bahwa Yesus adalah segalanya. Ada Yesus itu cukup. Yesus segalanya yang kita butuhkan. Dengan cara apa penulis menyampaikan ini? Dengan cara membandingkannya dengan beberapa hal dan beberapa pribadi. Termasuk salah satunya di bagian yang kita baca hari ini, yaitu dengan malaikat. Membandingkan Yesus dengan malaikat. Nah, mengapa malaikat? Saudara, bagi kita yang hidup di zaman ini, tentu yang dipenuhi dengan segala kemajuan zaman, yang dipenuhi dengan segala macam teknologi, yang lebih peduli pada materi daripada realitas Allah, kita menganggap bahwa perbandingan ini ya biasa-biasa aja. Atau kita karena sudah lama menjadi orang Kristen, bagi kita ya sudah pastilah Yesus lebih tinggi daripada segalanya. Mudah bagi kita hari ini untuk mengatakan itu. Tapi mari kita coba
melihat, pahami bagian daripada firman Tuhan ini dari kacamata mereka yang pada saat itu menerima surat ini. Yang awal-awal, jemaat awal-awal yang menerima surat ini. Kalau kita melihat kembali ke perjanjian lama, kita itu beberapa kali menemukan, kita membaca perjanjian lama, kita menemukan bahwa Allah memakai malaikat untuk menjadi perantaranya kepada manusia. Allah sering sekali memakai malaikat untuk menjadi perantaranya kepada manusia. Terutama kita dapat lihat itu dalam bapak-bapak iman, seperti Musa, seperti Abraham, seperti Yakub, dan lainnya. Allah memakai malaikat dan menunjukkan itu, bahwa malaikat adalah perantara Allah. Dan sebagaimana kita tahu, atau bahkan mungkin beberapa dari kita juga hidupnya seperti itu, kita melihat bahwa umat Allah itu seringkali menganggap praduga yang dimilikinya itu sebagai kebenaran Allah. Menganggap praduga sebagai kebenaran Allah. Apa itu praduga sebagai kebenaran Allah? Kita ambil contoh. Hari ini kita hidup di tengah-tengah zaman di mana semua atau segala sesuatunya, ketika kita mau memilikinya, kita harus membelinya. Kita harus membayar sesuatu untuk memilikinya. Dan kita anggap itu sebagai sebuah realitas yang pasti terjadi, termasuk di dalamnya keselamatan. Ketika kita menginginkan keselamatan, maka kita harus bayar. Bayarnya dengan cara apa? Bayarnya dengan cara persembahan mungkin. Bayarnya dengan cara berbuat kebaikan mungkin. Bayarnya dengan cara, dalam tanda kutip, menyogok mungkin, untuk mendapatkan keselamatan itu. Dan praduga itu kita bawa kemana? Kepada sebuah kebenaran. Menganggap praduga sebagai kebenaran Allah itu terjadi dalam hidup kita. Kita menganggap bahwa keselamatan dari Allah itu bisa kita dapatkan, dan hanya bisa kita dapatkan ketika kita melakukan amal, ketika kita melakukan kebaikan. Ketika kita membaca Alkitab, kemudian kita melihat satu bagian firman Tuhan, dan kita menerjemahkan bagian firman Tuhan itu dengan apa? Praduganya kita. Maka praduga kita bawa sebagai sebuah dasar untuk menerjemahkan kebenaran Allah. Itulah yang sering terjadi di dalam masa kita pada saat ini. Termasuk juga pada masa di mana orang-orang penerima surat pada masa itu. Salah satunya adalah konsep malaikat. Kalau kita melihat bahwa konsep malaikat itu, kepercayaan Timur Dekat kuno, itu punya beberapa pandangan atau punya beberapa agama yang juga mempercayai malaikat. Saudara, bukan hanya orang Kristen yang percaya malaikat. Hari ini juga bukan hanya orang Kristen yang percaya adanya malaikat. Agama-agama pada saat itu di Timur Dekat kuno itu juga percaya adanya malaikat. Namun kepercayaan mereka terhadap malaikat itu lebih tinggi, lebih superior daripada dewa itu sendiri. Kenapa demikian? Mereka melihat bahwa dewa itu ada di dunia, di tempat, di lokasi yang jauh berbeda dengan tempat atau lokasi daripada manusia. Dewa, Allah pada masa itu, anggapannya dia tidak mungkin bisa masuk ke dunianya manusia. Termasuk manusia itu tidak bisa sampai kepada dunianya Allah. Untuk menjadi perantara antara keduanya ini dibutuhkan satu sosok, yaitu malaikat. Itulah kepercayaan pada masa itu. Dan malaikat menjadi satu sosok yang melintasi kedua dimensi ini. Melintasi dimensi dari para dewa dan dimensi daripada manusia. Sehingga malaikat itu memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan keputusan dari para dewa kepada manusia. Tapi
pandangan mereka itu lebih daripada itu. Mereka tahu bahwa berkat atau hukuman itu datang daripada Allah. Tapi itu tidak akan terjadi di dalam dimensi manusia kalau malaikat tidak mengerjakannya. Artinya apa? Kalau bosnya punya kehendak, tapi perantara antara bosnya dengan karyawannya itu tidak menghendaki hal itu, maka itu tidak akan terjadi. Itulah kepercayaan pada masa itu melihat malaikat. Sehingga mereka lebih akhirnya cenderung, manusia pada saat itu cenderung lebih melihat malaikat sebagai satu sosok yang lebih penting untuk dapat dilayani, lebih penting untuk dapat disembah. Oke, kalau Allah marah, dia mau, atau dewa marah, dia mau memberi hukuman. Tapi kalau kita sogok nih malaikat, kalau kita sembah nih malaikat, kalau kita membuat malaikat ini menjadi sayang sama kita, dia gak mungkin akan menghukum kita. Jadi lebih baik kita senangi perantaranya, bikin senang perantaranya daripada sang empunya. Dan hal itu juga bukan hanya terjadi di tengah-tengah agama-agama lain di timur dekat kuno, tidak. Kita mungkin berpikirkan, tapi itu kan hanya orang-orang di luar, dalam tanda kutip, orang-orang di luar agama Yahudi pada saat itu. Orang-orang Yahudi pada saat itu, di luar mereka kan, kepercayaan itu. Siapa bilang? Saudara, salah satu buktinya adalah sekte Esin, atau yang di dalam Indonesia disebut Eseni. Itu adalah salah satu sekte di dalam Yahudi. Salah satu sekte di dalam salah satu komunitas di tengah-tengah orang Yahudi pada masa itu yang menyembah Allah satu-satunya, ada kok yang menyembah malaikat. Ada. Mereka percaya bahwa Michael, yang kita hari ini sebut Mikael, malaikat yang menyampaikan pesan, itu mereka menganggap itu adalah sebagai sosok daripada Mesias itu sendiri. Sehingga mereka menyembah Michael. Mereka menyembah perantara itu. Menganggap bahwa sang perantara itu lebih besar dan dia adalah Mesias. Makanya pada saat itu mereka tidak butuh lagi yang namanya Yesus Kristus. Karena mereka sudah ada Mesiasnya sendiri. Siapa? Mikael. Dan saudara, kita kembali lagi pada bagian yang kita baca. Melihat realitas ini, kita mengerti bahwa umat Allah, termasuk hari ini, orang-orang Kristen itu tidak kebal dengan potensi salah tafsir. Tidak kebal. Enggak berarti kita setiap minggu ke gereja berarti kita sudah bisa tafsir dengan luar biasa. Enggak. Dan pasti tafsiran kita benar. Enggak. Enggak berarti orang-orang yang sudah masuk STT, sudah kuliah, sudah selesai bahkan, itu gak bisa salah tafsir. Enggak ada yang jamin. Gak ada yang kebal itu. Gak ada yang kebal. Penulis menekankan bahwa malaikat hanyalah perantara. Dia hanyalah perantara pesan. Dan dia tidak pernah memiliki otoritas itu sendiri. Gak pernah. Malaikat hanyalah perantara yang membawa pesan. Dia tidak punya otoritas di dalam pesan itu sendiri. Enggak punya. Berbeda halnya dengan Yesus Kristus. Dia adalah perantara, tapi dia adalah perantara yang memiliki otoritas atas pesan itu sendiri.
Karena apa? Karena pesan itu juga berasal dari Dia di dalam relasinya sebagai Allah Tritunggal. Itulah sebabnya kita lihat bahwa bagian yang kita baca ini menekankan, sangat menekankan otoritas Yesus. Berbicara soal apa? Tahta, tinggal, duduk di sebelah kanan Allah. Kalau kita tahu konteks daripada kerajaan, duduk di sebelah kanan artinya apa? Ahli waris yang memegang kekuasaan itu. Dan surat Ibrani menekankan hal itu, bahwa Yesus Kristus sendiri itu berkontribusi atau berpartisipasi dalam kehendak itu. Kehendak keselamatan itu bukan hanya berasal daripada Allah dan kemudian Yesus Kristus merelakan dirinya untuk disalib menyelamatkan manusia. Dia bukan hanya merelakan dirinya, tapi dia juga menghendaki supaya manusia selamat. Dia punya otoritas itu. Itulah sebabnya penulis beberapa kali, kalau kita melihat pasal 5 sampai yang ke-7, itu beberapa kali penulis memention bahwa Yesus adalah pemegang tahta itu. Dan bagian yang kita baca memperlihatkan apa? Bahwa ketika Dia selesai menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia, bahkan sebelum Dia menyelamatkan manusia, malaikat menyembah kepada Yesus Kristus. Malaikat menyembah, tunduk, melayani Yesus Kristus. Yang menunjukkan bahwa Dia jauh lebih tinggi daripada pribadi-pribadi malaikat ini. Saudara, kita tidak akan membahas tentang malaikat itu wujudnya gimana, dia gendernya apa. Saudara, kalau kita percaya, kalau kita melihat di dalam kepercayaan-kepercayaan lain ada yang memperlihatkan bahwa malaikat punya gender. Dan malaikat bisa prokreasi. Apa itu prokreasi? Berkembang biak, bisa punya anak. Makanya ada kepercayaan terhadap Cupid. Tahu kan Cupid ya? Malaikat kecil, malaikat cinta. Itu hasil dari apa? Hasil daripada pemikiran bahwa adanya prokreasi. Sekali lagi, praduga manusia dipakai untuk dapat menerjemahkan kebenaran Allah. Kembali kepada Alkitab, Alkitab tidak mengatakan itu. Tidak pernah mengatakan itu. Bahkan kalau kita melihat di Wahyu, malaikat digambarkan bukan hanya berwujud manusia, bukan. Manusia bersayap, tidak. Ragam. Bukan hanya yang seperti yang kita tonton di film, kemudian kita menerjemahkan bahwa malaikat adalah manusia yang bersayap, bukan. Itu adalah apa? Pengaruh film di dalam pikiran kita, lalu kita terjemahkan dalam Alkitab. Itulah yang terjadi dalam diri kita. Dan saudara, bukan hanya berbicara tentang malaikat lebih tinggi daripada Yesus. Bagian ini memperlihatkan satu hal yang sangat menarik, yang mungkin melengkapi dari apa yang kita pelajari. Kalau kita melihat bahwa penulis pertama awalnya menekankan Yesus itu lebih tinggi daripada malaikat. Tapi kemudian dia membawa kita untuk melihat kembali hasil karya keselamatan daripada Yesus Kristus. Seperti yang sudah kita dengar di dalam rangkaian Paskah dan juga khotbah-khotbah yang sebelumnya ataupun melalui KTB kita mengetahui, menyadari bahwa setiap orang yang telah diselamatkan itu memiliki perubahan-perubahan dalam hidupnya. Salah satunya itu digambarkan melalui perubahan status orang percaya. Yang tadinya seteru, sekarang menjadi anak-anak Allah. Yang tadinya musuh, sekarang menjadi saudara Yesus Kristus. Saudara, melalui status ini kita belajar banyak hal tentang kuasa yang tercurah atas kita dan hal-hal lainnya. Dan di sini, di bagian yang kita baca ini, menambahkan satu bagian. Bapak Ibu, kalau masih ingat khotbah saya yang tahun lalu, ya pasti sudah gak ingat ya. Yang bulan lalu aja belum tentu ingat ya.
Kalau saudara ingat ketika kita membahas surat Filemon, kita belajar tentang apa? Substitusi dan imputasi yang Yesus kerjakan dalam diri setiap orang percaya. Di sanalah kita mengerti bahwa apa yang dimaksud dengan substitusi dan imputasi ini membawa kita mengerti kita ada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Apa yang Yesus sampaikan di dalam Injil kemudian dimention kembali oleh Paulus di dalam suratnya kepada Filemon untuk menggambarkan bahwa tercurahnya, melimpahnya pemberian daripada kebenaran Yesus Kristus di dalam diri kita menjadikan kita memiliki pembenaran status yang membawa kita menjadi anak-anak Allah. Saudara Yesus Kristus, dia disebut yang sulung di antara kita yang percaya. Dan ketika kita membaca ayat ke-14 di surat yang kita baca ini, di Ibrani 1 ini, kita melihat bahwa kehadiran malaikat bukan hanya melayani Yesus Kristus sebagai anak Allah, tapi juga melayani orang-orang yang memperoleh keselamatan. Malaikat melayani orang-orang yang memperoleh keselamatan. Saudara, jangan salah terjemahkan bagian ini. Bukan berarti bahwa malaikat adalah budaknya kita, kacongnya kita, bukan. ART-nya kita, bukan. Arah daripada maksud melayani ini bukan ke arah sana. Sekali lagi kita melihat bahwa kita dilimpahkan status kebenaran Kristus, dan karena status itu, karena kebenaran Kristus itu yang membuat malaikat diperintahkan oleh Allah untuk melayani orang-orang percaya. Melayani apa? Melayani agar dia menerima pesan keselamatan itu, diingatkan akan keselamatan itu. Lalu saudara, pertanyaannya, apa hubungannya sama kita hari ini? Ya, kita tahu bahwa Yesus lebih tinggi. Kita tahu bahwa sekarang ketika Yesus telah menyelamatkan kita, malaikat melayani kita. Lalu apa hubungannya dengan kita? Saudara, kita melihat bahwa malaikat itu melayani kita karena Kristus Yesus menyelamatkan kita. Maka hal pertama yang tentu bisa kita pelajari adalah mempertanggungjawabkan iman kita. Saudara, di luar kekristenan, agama-agama lain ataupun mitos-mitos lain tentang malaikat itu sangat banyak. Sangat banyak. Tentu kita sering mendengarnya hari ini, dan bukan hanya mendengarnya, mungkin beberapa dari kita hari ini menjadikannya sebagai kepercayaan. Maka saudara, ketika kita sampai ke titik itu, segera tinggalkan bagian itu. Baca Alkitabmu. Baca Alkitab kita. Mengenal satu pribadi yang ada di dalam Alkitab bukan melalui film, bukan. Bukan melalui lukisan, bukan. Tapi melalui apa? Firman Tuhan. Hal yang selanjutnya yang kita bisa pelajari adalah tentang identitas kita. Saudara, kita percaya ketika kita diselamatkan, kita bukan hanya digambarkan sebagai anak-anak Allah. Bagian yang tadi, ketika di awal tadi, memulai ibadah, kita diingatkan soal Kartini, kita diingatkan soal perempuan yang dipanggil untuk melayani. Dan bukan hanya perempuan, tapi kita semua dipanggil menjadi pelayan.
selain daripada anak-anak Allah, status kita lainnya adalah pelayan Yesus Kristus. Dan kalau kita melihat status kita ini, kemudian melihat status daripada malaikat yang juga adalah pelayan, maka kita harus merenungkan bahwa kita seharusnya taat. Taat di dalam menjalani panggilan kita sebagai pelayan. Di luar daripada ketaatan itu, selain daripada ketaatan itu sendiri, kita juga perlu menyadari bahwa kita tidak pernah lebih tinggi daripada pesan yang kita bawa itu. Tidak pernah. Malaikat tidak pernah lebih tinggi daripada Allah. Dan kita sebagai pelayan tidak pernah lebih tinggi daripada Allah. Maka jangan pernah berpikir bahwa kita harus dihargai ketika kita hanyalah seorang pelayan. Saudara, kita sangat ingin dihargai. Sangat ingin. Kita sangat kesal, sangat marah ketika kita tidak dihargai. Kita sudah melayani sekian lama mungkin, atau kita baru melayani. Kita harapkan apa? Dihargai oleh orang lain. Saudara, kita tidak pernah layak mendapatkan penghargaan itu. Enggak pernah. Jadi jangan marah kalau kita gak dihargai, jangan. Kita hanya pelayan. Gak layak untuk mendapatkan penghargaan itu. Dan saudara, kalau kita sering sekali mendengar satu kalimat ini, atau mungkin beberapa dari kita juga pernah mengucapkannya, jangan pernah mencuri kemuliaan Allah, atau kita kembalikan segala kemuliaan kepada Allah. Saudara, maksud daripada kalimat itu bukan seakan-akan Allah meminjamkan kemuliaannya kepada kita, bukan. Atau bahkan kita mampu untuk mencuri kemuliaan Allah, enggak. Kemuliaan Allah tidak pernah dapat kita curi, enggak pernah. Enggak pernah. Tapi apa yang kita sampaikan melalui kalimat itu adalah apa? Kita harus ingat, kita itu sedang melayani Allah. Bukan penghargaan daripada orang-orang, itu bukan menjadi bagian kita. Mengingatkan pada kita bahwa sadar, kita hanyalah budak, pelayan yang gak layak mendapatkan penghargaan itu. Jadi jangan bertindak seakan-akan kita harus menerima pujian dari orang lain. Enggak. Saudara, kalau kita tarik lebih jauh, kita tahu bahwa, kita sering dengar bahwa mitos tentang atau cerita tentang Lucifer adalah malaikat yang menyampaikan pujian, melayani Allah dalam pujian. Dia haus akan pujian, dia jatuh. Saudara sadar, di luar daripada kebenaran tentang kisah itu, tapi kita perlu sadar, ketika kita melayani, kita itu bukan melayani untuk dihargai. Kita melayani karena kita memang dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita melayani karena memang itulah seharusnya keberadaan kita, entitas kita sebagai orang percaya, umat Kristen. Maka sekali lagi bagian ini mengingatkan pada kita bahwa Yesus lebih tinggi daripada malaikat. Yesus lebih tinggi daripada kita semua. Kita adalah pelayan yang seharusnya menyadari bahwa kita bertugas melayani, bukan mencari pujian atau apresiasi dari orang lain. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih di pagi hari ini Engkau mengingatkan setiap kami, siapa kami dan siapa Tuhan kami. Kami berterima kasih karena kisah atau bagian daripada firman Tuhan ini ada dan kemudian dapat kami baca dengan leluasa hari ini. Terima kasih karena menyadarkan kami siapa kami dan siapa seharusnya kami. Tuhan, tolong kami. Kami mungkin bisa melihat, kami mungkin bisa mempercayai, kami mungkin bisa mengatakan bahwa Engkau lebih tinggi daripada malaikat. Namun terkadang kesadaran itu tidak membawa kami untuk menyadari bahwa Engkau lebih tinggi daripada kami. Kami mampu menyampaikannya dengan bibir kami, dengan pikiran kami, tapi ketika kami menghidupinya, kami tidak menghidupi apa yang kami sampaikan dalam bibir kami. Kami tidak mampu menghidupi apa yang kami sampaikan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami pahami. Tuhan, tolong kami agar kami dapat mengerjakannya. Sehingga firman-Mu bukan hanya kami aminkan dengan bibir kami, tapi kami aminkan melalui hidup kami. Kami dipanggil untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Kristus. Maka kami mau menghidupi itu. Bukan untuk mencari apresiasi, tapi sebagai rasa ungkapan syukur kami. Karena Engkau rela menyelamatkan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya di dalam ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang lebih tinggi daripada malaikat, lebih tinggi daripada kami semua, yang kami layani. Amin.